Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrin Sigit Aldi, Stanbook F521-20031. Sini saya akan membuat aplikasi konversi bilangan di JavaScript. Bilangan tersebut ada desimal, biner, hexadesimal, dan oktal. Di sini saya sudah membuat codingannya. Saya akan langsung menjelaskannya. Pertama, saya membuat function start. Nah, di sini saya menggunakan data collection start. Kita buat function start, lalu saya membuat variabel dengan nama bilangan dengan tipe array, dengan array. Mengisi array kosong. Nah, pertama yang saya lakukan ini membuat function konversinya. Jadi saya ada empat function konversinya. Fungsi konversi di tiap fungsi itu, di tiap fungsi konversi itu ada 3 fungsi konversi di dalamnya. Contoh seperti ini, fungsi konversi pertama itu ada fungsi konversi bilangan desimal. Fungsi kedua ada function konversi ke biner. Fungsi ketiga adalah konversi oktal ke bilangan yang lain. Yang keempat ada function konversi oktal ke bilangan yang lain. Pertama saya jelaskan yang pertama dulu, fungsi konversi desimal ke biner. Di sini saya membuat this convert D to B. Maksudnya sini menandai bahwa function ini merupakan function desimal ke biner. Saya beri nama dengan function desimal, lalu saya membuat variabel lagi di dalamnya dengan nama biner, lalu saya isi dengan desimal, function desimal toString. ToString di sini saya menggunakan ToString, ini merupakan metode yang ada di JavaScript. Lalu dua ini merupakan parameter radix yang dimiliki biner. Jadi parameter radix ini ialah nilai yang telah ditentukan. Jadi biner ini merupakan punya nilai yang telah ditentukan, yaitu 2 atau 0 dan 1. Memiliki dua angka itu. Angka 0 dan 1. Lanjut, langsung kita console.log. Input bilangan desimalnya ini akan muncul nanti saat hasil konsolnya. Akan muncul sini bahwa ini input bilangan desimalnya sekian dan hasil convert dari desimal ke biner itu hasilnya sekian. Lanjut di function konversi bagian 2-nya untuk desimal ke oktal. Nah, untuk di oktal juga masih sama juga. Saya membuat variabel. Di sini saya beri sedikit keterangan D to O, ini maksudnya convert desimal ke oktal. Dengan nama fungsinya masih tetap desimal. Lalu saya buat variabel dengan nama oktal, di mana oktal dalamnya terdapat function desimal toString. Seperti saya jelaskannya, toString ini merupakan metode yang ada di JavaScript. Gunanya di metode JavaScript ini mengubah toString ini, gunanya mengubah atau mengurai integer menjadi string. Jadi gimana ya penjelasannya? Oktal, desimal, toString dengan parameter radixnya 8. Jadi oktal itu mempunyai parameter radixnya itu 8, atau nilai yang telah ditentukan ada 8
ada 8 angka. Kalau biner tadi itu hanya memiliki 2 angka, itu 0 dan 1. Sedangkan oktal ini memiliki 8 angka, yaitu dari 0 sampai 7. Jadi ada 8 angka. Lalu kita console.log input bilangan desimal, nanti di akhir ini akan muncul. Akhir pas kita konsol akan muncul di bawah setelah kita konsol. Dan juga hasil convert dari desimal ke oktal sekian. Nah, lanjut ke desimal ke heksa. Sama di sini juga saya ubah dengan nama heksa variabelnya, lalu saya memanggil function desimal to string dengan parameter radiksnya 16. 16 itu diambil dari heksadesimal ini memiliki 16 angka dan 7 huruf kalau salah. 7 huruf juga di dalam. Nah, isi di dalam 16 ini ada angka 0 sampai 9 dan A, B, C, D, E, F di 16 ini. Lalu kita console.log input bilangan desimal, hasilnya desimal, hasil inputan dari desimal, lalu hasil convert heksadesimalnya, hasil dari pindahan dari konversi dari desimal ke heksa. Lalu lanjut di function konversi biner. Ini bagian biner lagi. Lanjut, seperti kebalikannya tadi, karena ini binar, jadi pertama convert juga saya membuat function convertnya dengan nama binar to desimal. Jadi konversi binar ke desimal. Fungsinya dengan nama binar, lalu saya membuat variabel dengan nama desimal, parse in binar 2. Apa maksudnya parse in ini? Parse in ini sama juga kayak toString tadi. Parse ini kebalikan dari toString, yaitu mengurai string menjadi integer. Jadi kalau kita input desimal string, ini akan diubah menjadi integer, lalu akan dengan parameter radix binar yaitu 2. Lalu hasil input bilangannya binar dan hasil convertnya akan muncul dengan bilangan desimal. Nah, lanjut di binar ke oktal. Binar ke oktal. Nah, pas di oktal sini saya menambah sedikit perubahan, di mana saya menambahkan variabel rubah parse in binar. Jadi posisinya itu seperti string masuk lalu di parse in, diubah menjadi integer dengan parameter radix binar 2. Lalu saya membuat lagi untuk oktalnya sama dengan yang dengan parse in tadi, yang sudah dirubah parse in tadi, di toString lagi diubah menjadi string, diurai menjadi string dengan parameter radix oktal yaitu 8. Lalu di console.log bilangan binar dan hasil convertnya muncul. Lanjut di B to H, maksudnya di sini ialah fungsi convert binar ke heksa. Sama juga dengan oktal, saya membuat variabel dengan nama rubah, baru parse in, jadi inputannya berupa string akan dieksekusi menjadi parse in atau jadi integer dengan parameter radiusnya 2 dari binar. Lalu saya membuat lagi heksadesimalnya dengan nama variabel heksadesimal yang isinya tadi parse in akan diubah menjadi toString dengan parameter radix 16. Lalu kita console.log seperti biasa. Lanjut ke function konversi oktal. Nah, di oktal
Di oktal untuk pertama konversi oktal ke desimal dengan nama function oktal. Lalu desimal sama dengan dijelaskan lalu diisi parse in. Jadi desimal di sini akan diubah, inputan desimal ini akan diubah atau diurai menjadi integer parse in, mengurai string menjadi integer. Lalu dengan parameter radixnya oktal 8. Lalu console.log ya, untuk bilangan oktalnya sekian, lalu hasil convertnya nanti desimal sekian. Lanjut di bagian oktal, ini ada convert oktal ke biner, sama juga seperti biner juga tadi, saya buat lagi variabel dengan nama rubah, lalu di parse in dirubah menjadi integer, pasti sini ada string, lalu diubah menjadi oktal dengan parameter 8 binernya, lalu panggil rubah tadi yang diubah menjadi parse in to string, diubah lagi menjadi string, yang integer tadi diubah jadi string dengan parameter radix 2, itu parameter radix biner. Lalu kita console.log. Nah, di oktal ke hexa juga hampir sama, hanya tinggal diubah di bagian penamaan variabel dengan nama hexa dan parameter radixnya diubah jadi 16, dan juga di bawah hasil konversi jadi ke 9. Lanjut, function konversi heksadesimal ke desimal. Jadi untuk function ini juga sama, convertnya dengan apa sebenarnya namanya H to D. Jadi hexa ke desimal. Variabel desimal isinya ialah parse in, lalu parameter heksadesimal. Jadi ini inputannya berupa string akan diurai menjadi integer dengan parameter radixnya 16. Console.log juga heksadesimal dan hasil convertnya ialah bilangan desimal. Di heksadesimal untuk biner juga sama. Kita rubah di sini, membuat variabel rubah juga parse in, mengubah data string menjadi integer dengan menggunakan parameter radix 16 dari hexa. Lalu saya buat lagi variabel dengan nama biner, rubah, ambil tadi hasil dirubah ini adalah parse in. Lalu kita ubah menjadi toString, mengurai integer menjadi string dengan parameter radix 2 atau parameter biner. Kita input convert hexadesimal dan hasil convertnya ialah bilangan biner. Lanjut, terakhir ini ada bagian convert hexa to itu ialah oktal dengan function nama hexa. Rubah, saya membuat variabel dengan lagi rubah parse in desimal, tetap juga hampir mirip. Lalu variabel oktal rubah to string 8 karena parameter radix oktal. Lalu kita console.log untuk hasilnya nanti yang akan muncul pas kita konsol. Nah, di sini saya juga membuat membuat function dengan nama check. Ini gunanya untuk huruf atau alfabet. Jika dimasukkan di retron ini akan ada gunanya juga nanti, karena ada bagian di mana konversi bilangan. Contohnya di mana? Di hexa itu kan ada huruf juga dimasukkan. Nah, nanti itu gunanya ini nanti.
untuk function huruf ini. Lanjut saya juga membuat function check binar. Ini sama juga bahwa ini seperti memberitahu bahwa binar itu hanya memiliki 2, lebih atau sama dengan 2. Ini 2 seperti parameter tadi. Jika hanya ada 2, angka 0 dan 1. Jika dia inputannya nanti 1, kan inputan binar itu 0 dan 1. Jika dia inputkan 0, dia pilih binar, lalu dia masukkan angka 3, maka itu akan false atau salah, tidak termasuk bilangan binar. Lanjut di oktal juga. Di oktal juga sama, patron oktal. Jika oktal lebih dari 8 dan oktal kurang dari 8, lebih atau sama dengan dari 8, hasilnya benar. Lalu di hexa ini juga ini diberikan batasan pada hexa. Kita tadi ini function alfabet ini sampai Z, ini di hexa ini hanya sampai F. Karena sampai F, jadi jika G dituliskan pada inputan nanti, G besar sampai huruf G sampai Z besar, atau menggunakan G kecil atau sampai Z kecil, ini akan ditolak atau false, salah. Nah, di luar dari program ini saya membuat lagi variabel let dengan nama start new, baru start, baru let input from sama dengan from, karena di sini saya menggunakan variabel input dengan menggunakan from. From merupakan untuk digunakan untuk menginput nanti. Nah, kita coba untuk from di sini. Nah, ini adalah from, tampilan from. Bisa dilihat, from pilih jenis bilangan, langsung dia berikan, pilih 1, 2, 3, 4 yang akan dikonversi. Pilih jenis bilangan yang akan jenis bilangan di sini yang dimaksud ialah bilangan yang akan konversi ke bilangan apa. Nanti ada lagi seterusnya. Tadi from. Di from tadi kan ada pilihan 1, 2, ada desimal di 1, 2 binar, 3 oktal, dan 4 heksa. Sini saya membuat keadaan pilihan menu convert 1. Saya beri keterangan di sini. Jika inputannya 1, if input 1 sama dengan 1, berarti desimal. Jika dia input masukkan 1, maka akan ditampilkan halaman berikutnya ialah jenis bilangan yang dikonvert. Jadi muncul nanti setelah itu akan muncul jadi tadi kita pilih 1, jika kita pilih 1, oke. Jenis bilangan yang akan dikonvert. Jadi kita akan pilih jenis bilangan yang akan dikonvert. Nah, ada 3 juga. Sini juga muncul 3. Langsung kita buat lagi, ada kondisi lagi sini, if input convert sama dengan 1. Jika dia memilih 1 lagi, maka let input bilangan from input jumlah. Nah, kita oke dulu. Nah, di sini kita masuk inputan yang mau kita ubah menjadi jika dia memilih 1 akan diubah menjadi binar. Jadi desimal tadi kita ubah menjadi binar. Lanjut.
Di bawahnya ini prosesnya start, langsung kita panggil start dot check. Start ini dot check. Cek yang dimaksud cek di atas ini, cek yang tadi. Nah, cek ini ada di alfabet ini, huruf. Lalu input bilangan. Jika startmu atau cek itu benar, maka akan tampil hasilnya. Langsung tampil di konsol sini. Jika hasilnya benar akan tampil di konsol sini. Tapi jika salah, kan alfabet tadi kan jika kita isi alfabet di sini maka akan salah. Tapi jika kita masukkan angka akan muncul di konsol tersebut. Jadi kita tes masukkan huruf agar muncul perintah ini. Input yang Anda masukkan ini bukan jenis bilangan desimal, dan ulangi program. Kita masukkan sini huruf A, asli. Nah, akan muncul seperti ini pemberitahuan. Input yang Anda masukkan bukan jenis bilangan desimal. Karena bilangan desimal itu hanya ada 0 sampai 9. 0 sampai 9. Kita oke, ulangi program. Nah, lanjut. Oh ya, di sini juga inputannya nanti kita panggil number. Ini gunanya nanti seperti dia ubah dari data string itu menjadi number atau integer. Nanti hasilnya di sini akan menjadi integer. Lanjut ke keadaan kedua. Jika inputannya jika convertnya atau kan inputannya pertama tadi 1, berarti dia pilih desimal. Nah, untuk di convertnya jika dia memilih 2, yaitu oktal, maka let input bilangan from input jumlah. Maka inputannya jumlah. Masukkan nilai jumlah. Kita coba lagi. Biner 1. Desimal ya, yang pertama desimal. Oke. Jika pilihannya 2 oktal, nah, maka input jumlah bersama. Jika dia masukkan huruf alfabet tadi yang di cek tadi, kan ada itu input bilangan. Jika sama dengan cek, maka ini akan tampil seperti ini. Tapi jika sesuai dengan input bilangan, dia akan true atau benar, akan muncul di sini. Masih tetap juga di kasih masuk alfabet. Tuh. Satu, dua. Oke. Di bagian tadi nomor 1, ini tadi. Nah, jika dia pilih 2, maka inputannya harus berupa angka, tidak boleh huruf. Jika huruf dia akan false dan akan muncul perintah seperti ini. Lalu juga untuk lalu panggil D to oktal. Jadi desimal ke oktal, input jumlah desimal ke oktal.
desimalnya 13 kan yang hasilnya kan. Nah, hasil convertnya jika desimal maka hasil convert ke oktalnya ialah 15. Lanjut, jika pilihannya heksa, pada convertnya ialah heksa, jadi desimal ke heksa. Lihat bilangan input jumlah. Nah, kita pilih satu lagi desimal, lalu pilih 3 heksa, pilihan ketiga. Jika pilihannya ketiga ke input bilangan. Nah, di sini kita masukkan nilai desimalnya. Jika yang kita masukkan desimalnya ialah angka, maka hasilnya akan benar, akan muncul di konsol sini. Tapi jika tidak atau huruf kita masih bisa masuk, maka hasilnya yang akan muncul input yang Anda masukkan bukan jenis bilangan desimal. Kita bisa masuk 12 14 lah. Nah, input bilangan desimalnya 14. Hasil convert desimal ke hexadesimal ialah E. Lanjut. Nah, input yang Anda masukkan soal ini. Oh, maaf, tadi itu ada, tapi benar sih. Iya, tidak ada tadi bagian menu 2. Oke. Bagian ketiga tadi sama ya. Oke, lanjut ke menu 2, yaitu boleh dulu menu 2. Nah, di menu 2 jika pilihannya 2. Jadi kondisi kedua ini ya di menunya. Jadi kita pilih 2. Nah, di sini dikatakan kita baca. Nah, let input convert from, maka akan muncul jenis bilangan di convert. Jadi yang kita ya, convert itu ada 3 juga. Jadi kebalikan yang tadi juga. Jadi karena yang mau di convert ini bilangan biner, kita akan convert. Ada pilihan pertama desimal ke oktal, kedua dan ketiga ada heksa. Nah, di sini ada kondisi lagi jika input convertnya 1. Jadi jika input convertnya desimal, maka let input bilangan sama dengan from jumlah. Kita pilih sini desimal, kita input biner ke desimal. Input jumlahnya. Nah, lalu panggil startmu yang tadi, lalu check biner, panggil function check biner tadi. Nah, ini bahwa ini ada 2 angka, dua angka ini maksudnya hanya ada 2 0 dan 2, 0 dan 2, 0 dan 1. Nanti yang akan kita input jumlahnya di sini. Nah, ini ada 2 inputan, 0 dan 1. Kita panggil sini, lalu input bilangan. Dulu if jika start dan biner benar. Itu Oke. Jika startmu check biner ini adalah benar, atau startmu check ini akan menampilkan program ini. Input yang Anda masukkan kan jenis bilangan biner. Jadi kita masuk di sini karena biner, jadi hanya ada 0 dan 1. Jadi kita pilih di sini 0 1 0 0. Kita convert ke desimal dan hasilnya
ini 10. Jadi hasil convert biner ke hasil bilangan 1010, hasil convertnya ke desimal ialah 10 jika itu pilihan convertnya 1 atau desimal. Nah, bagaimana kalau convertnya dia pilih oktal? Nah, maka ada lagi kondisi di sini. Kondisi jika convertnya 2, sama juga sama input convertnya 2, kita pilih 2 karena mau dikonvert ke biner. Oke, ada kesalahan lagi. Kita input biner. Tunggu. Klik dulu. Inspect. Oke. Baik, lanjut. Jika pilihannya 2, nah tulis bilangannya biner kan 2. Enter. Jika pilihannya 2, oke, maka kita pilih tadi pilihannya oktal. Lanjut. Nah, input jumlahnya. Nah, di oktal kan ada 8. 8. Jadi kita input di sini binarnya. Jadi binarnya yang diinputnya adalah 0 dan 1 karena itu bilangan tetap, angka yang tetap pada binar hanya ada 0 dan 1. 0 1 1 0 1 0 1 1. Nah, hasil inputan binar 1 0 1 0 1 ialah hasil, maka dikonvert ke oktal hasilnya 25. Jadi jika kita input cek ini atau alfabet ini yang ini, maka akan muncul ini. Program yang masukkan adalah bukan bilangan binar. Gunakan number tadi itu ini angkanya. Lanjut, jika di kondisi ketiga pada bagian binar ini, jika dia memilih hexa binar yang akan dikonvert ke hexa, maka let input bilangannya from input bilangan. Kita
Jika input bilangannya ialah lanjut ya di binar ya di binar dia memilih kondisi 3 ini adalah heksa, jadi konversi binar ke heksa ya, input jumlah langsung kita contohkan saja. Jadi dia memilih binar 2 lalu heksa 3. Oke, input jumlah heksa. Nah, di sini dia bilang if jika dot check binar sama yang dia masukkan adalah binar bukan angka di sini, nanti akan muncul hasil ya di sini. Tapi jika dia mengisi A, B huruf atau abjad, starting dot ini akan muncul masukkan ini input yang Anda masukkan ini bukan jenis bilangan binar. So, kita masuk saja binar 101 lalu kita nah, maka hasil convert dari heksadesimal adalah 39. Ya, untuk bagian binar sudah selesai. Lanjut di bagian jika inputannya itu memilih 3. Jadi di 3 itu ada oktal. Jadi kita akan merubah kita akan konversi bilangan oktal menjadi sesuai dengan inputan yang akan diberikan ke desimal, ke binar atau ke heksa. Jadi di sini kita pilih satu lagi. Nah, sama juga tampilannya, tapi di sini ada pilihan apakah akan diinput ke bilangan binar kita bilangan di sini namanya iya konversi. Ini cara inputnya. Nah di sini pilih 3. Tadi saya tekan 1. Nah, sini akan muncul jenis bilangan yang akan dikonvert adalah desimal, binar atau heksa. Jika inputannya ialah 1 atau desimal, kita pilih dulu. Maka inputkan jumlah. Jadi inputan jumlah ini dari angka kalau oktal ya dari 0 sampai 7. Jadi lebih dari 7 itu tidak akan dia baca. Tidak akan muncul inputan seperti ini. Oke, lanjut. Jadi inputannya itu harus dari angka 0 sampai 7. Jadi hanya ada 8 di sini. Semuanya ada 8. Jadi jika kita input di sini 8, maka akan muncul input yang Anda masukkan itu akan ditolak, akan false. Muncul bukan bilangan oktal. Tapi jika kita isi di sini dari 0 sampai 1, dari 0 sampai 7, kita isi di sini misalkan 4. Nah, kita akan konversi nilai oktal ini
menjadi pilihan pertama convert 1 yaitu desimal. Nah, kita oke. Nah, ini input oktalnya adalah 48. Bagaimana kalau bagi nah, lebih dari 6. Nah, udah. Oke, kesalahan ternyata di oke, jadi cuma oke di inputan pertama ini jika kita berarti hanya inputan ini hanya sampai 7. Lebih dari 7 itu atau puluhannya itu tidak akan dia baca. Ada kekurangan Oke, kita lanjut saja ke inputannya binary. Oke, binary juga sama ini di sini oh iya. Oh, oke. Jadi ada kesalahan tadi. Nah, di sini di oktal ada sarubat sedikit. Jadi tidak ada batasan. Jika kita beri batasan nanti dia hanya membaca inputan itu hanya sampai 8 saja. Jadi tidak bisa lebih dari angka itu. Jadi gitu. Iya. Jadi sini tadi ada kesalahan di sini. Tadi desimal juga. Tadi saya input bilangannya 340 berapa tadi. Tidak bisa dia baca. Ternyata di atasan tadi ada masalah. Gimana? Lanjut di binar tadi juga. Oke, kita ke binar dulu. Enter. Binarnya pilihan 1. Binar oktal dulu ya. 3 ke binar 2. Nah, input jumlahnya 24. Nah, input bilangan oktalnya 24 dan hasil convert ke binarnya adalah 101000. Ini sama dengan dibagi sama sih dengan oktalnya ini 24. Kita coba. Oke, jika lanjut ke 3. If jika sini dia memilih 3 untuk convertnya, maka kita coba juga 3 akan diubah ke hexadecimal 3. Kita input jumlah. Oke.
sini ada terus sih. Kita coba dulu input jumlahnya. Jumlah asal ke hexa 40. Input jumlahnya 40. Nah, oke, hasil inputannya 20. Sebenarnya di sini ada start-nya dan bilangan. Lanjut di batas tadi 3. Oke, lanjut di bagian menu 4 atau hexa. Jadi sini konversi ke hexa ke, kita lihat dulu di prompt. Nah, jadi pilihannya, jika pilihannya ialah hexadesimal, maka inputannya pilih 4. Oke. Jika inputannya 4, maka dia memilih hexa, dan jenis convertnya akan terlihat di sini. Ada 1 desimal, 2 biner, dan 3 oktal. Jadi langsung input saja kita ke desimal dulu. Nah, jika inputannya desimal, start hexadesimal ini dipanggil functionnya, lalu input bilangan. Jika start hexadesimal, input bilangan ialah true. Hexadesimal itu ada 16 ya, 16 true, 16 input bilangan. Jika input bilangannya benar, maka tampilnya true, maka akan muncul jika tidak akan tampil input Anda bukan jenis bilangan hexadesimal. Nah, lalu panggil start convert hexadesimal ke desimal. Lalu kita input jumlahnya saja. Input sembarang sih bilangannya. Kesini kan ada angka di sini. Ini. Kita coba dulu angka. 13. Ah, 19. Kalau inputannya kan ada desimal tuh. Nah, kita coba ulang. 4, 1 di sini. Inputnya 1, karena dia sampai F, ada juga campuran alfa di sini. 1 A aja. 1 A. Nah, 26. 1 A. Coba kita kasih alfabet atau huruf 4, huruf yang desimal. Kita kasih jangan C. Nah, 12 untuk ke desimal. Oke, berhasil. Lanjut ke kondisi kedua, jika inputannya 4 lalu convertnya ialah biner atau 2. Nah, ini juga sama. Let true jika start hasilnya input bilangan dengan true. Ini kan tampilkan hasil di konsol. Jika tidak, akan muncul input yang Anda masukkan bukan bilangan hexadesimal. Nah, kita coba 4 2 biner input bilangan. Kita kasih masuk angka dulu, 14 coba. Nah, untuk biner 14 ditukar dari hexadesimal 14 menjadi biner ialah 10100. Kita coba lagi menggunakan
4, 2. Huruf, perpaduan huruf angka dan huruf. 13, 11B. Oke. Jadi untuk hexadesimal 11B, dia akan tampilannya seperti ini, binarnya. 1, 0, 1, binar, 11, ya, oh ya benar. Ya, benar sekali. Lanjut. Bagaimana kita coba lagi satukan, ada huruf juga ya. 4, 2, ya, 2. Coba, jadi dia baca, ada hasilnya. Aceh. Selagi batasnya huruf itu 16 ya, C. Batasnya sampai F. Jadi lebih dari F, misalkan kita ambil sini angkanya satulah, ambil F, G. Nah, lebih dari G kayaknya dia tidak akan baca, dia tolak. Nah, input yang Anda masukkan salah. Jadi seperti itu. Lanjut di keadaan ketiga, kondisi ketiga, jika inputannya dia pilih inputan hexa lalu dikonvert ke oktal, maka kodenya seperti ini. Nah, cek hexadesimal input bilangan. If start hexadesimal, nah kita panggil lagi input. Kita panggil tadi variabel fungsi hexadesimal. Jika betul maka akan panggilkan di konsol. Jika tidak kan dibilang bukan jenis bilangan hexadesimal. Kita coba. Oke. 4 oktal. Oke, input bilangannya coba dulu 18. Nah, hasil convert oktalnya ialah 30. Oke, hexadesimal 18 maka di convert ke oktal ya 30. Jadi kita coba 50 D. Oke. Oh, sama. Jadi kita pergi ke 12C. Ini sama. Empat, tiga. Kenapa tidak bisa ke ini ke teman-teman? Oktal. Ambil ke tunggu.
kita A B C D. Begini ini lagi kita lihat ke atas dulu inputannya. Ada di sini sih. Function bisa. Sepertinya ada kesalahan. Cuma huruf yang bisa masuk. Huruf tidak mulai ada perpaduan angka dan huruf. Tidak seperti ke apa? Tidak seperti anu tadi pilihan kedua ini bisa dia baca dan ini sih mungkin kalau angka C. Nah dia kalau sebenarnya bisa sih. Ini ada yang harus dirubah. Tapi kalau untuk dia satu huruf itu dia bisa. Sorry. Oh, oke. Sorry. Nah, tadi ada 4, terus 3. Nah, kalau dia diambil C seperti ini. Dia masuk, dia baca masih. Lihat, kalau dia 4, 3, 2, 3, 4, 5. Nah, dia baca juga oktal. Nah, lebih angka full. Jika huruf 4 heksa 3 oktal. Huruf A, C, E, F, G. Bisa sih. Bisa. 4. Oh, berarti fix bisa sih. 18, 3. 12 F coba lihat. Oh iya bisa. Oke. Jadi untuk semua program ini bisa dijalankan. Dan terakhir ini sebenarnya jika inputannya itu yang dia masukkan itu tidak sesuai dengan yang ada di inputan sini ya, kayak dia pilih jenis bilangan kan ada 1, 2, 3 pilihan yang sampai 4. Jika dia pilih 5, ya jelas akan muncul input yang Anda masukkan salah, dan kita akan oke lagi ulangi program. Nah begitu dia. Jadi mungkin itu saja penjelasan tentang codingan, tentang program saya, tentang penjelasan hasil codingan saya tentang konversi bilangan desimal, biner, heksa, dan oktal. Mungkin saja yang bisa saya paparkan, saya jelaskan, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.